Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, bertemu kembali dalam video pembelajaran hari ini. Nah, pada pertemuan ini kita akan kembali belajar tentang perbandingan. Tepatnya adalah perbandingan antara jarak dengan kecepatan dan waktu. Namun, sebaiknya kita mulai dahulu pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah nak, dalam video sebelumnya kita telah membahas tentang kecepatan, di mana dalam video itu kalian sudah mempelajari tentang segitiga JKW. Nah, pada pertemuan ini kita masih akan membahas tentang segitiga tersebut ya, namun dalam hubungannya dengan jarak dan waktu. Pembelajaran kita hari ini akan lebih sederhana karena kita hanya akan mengotak-atik segitiga JKW tersebut ya. Hubungan antara jarak dengan kecepatan dan waktu, di mana dalam hal ini jarak kita bisa artikan sebagai panjang lintasan yang dilalui, dan biasanya jarak ini berada dalam satuan kilometer. Coba kalian perhatikan terlebih dahulu segitiga berikut. Dalam segitiga itu, jarak dilambangkan dengan huruf J, kecepatan dilambangkan dengan huruf K, dan waktu dilambangkan dengan huruf W. Pertemuan sebelumnya yang membahas tentang kecepatan, maka rumus yang dipakai adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, sekarang mari kita coba memahami segitiga tersebut terlebih dahulu ya. Kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu, atau K ini adalah J dibagi dengan W. Kita dapat melihat posisi K ya, yang ada di sebelah sini, dan huruf sisanya adalah J yang berada di atas dan huruf W sebagai lambang waktu yang berada di bawahnya. Ini maknanya ketika yang dicari adalah K atau kecepatan, maka yang di bagian atas atau J ini dibagi dengan yang huruf di bawahnya, yaitu W atau waktu. Maka untuk mencari kecepatan tadi adalah jarak dibagi dengan waktu. Lantas bagaimana dengan jarak pada pertemuan ini? Dalam segitiga tersebut, jarak dilambangkan dengan J, maka dua lambang di bawahnya yang sejajar itu artinya harus dikalikan K dengan W ini. Ya. Maka untuk mencari jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu. Nah, sekarang coba kita ilustrasikan ketentuan ini dalam kehidupan nyata ya. Silakan kalian perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 15 km per jam. Dia atau mobil itu berjalan selama 3 jam. Jika ini diilustrasikan dalam sebuah gambar, maka akan menjadi seperti ini. Nah, mobil melaju dengan kecepatan 15 km per jam selama 3 jam. Jika mobil ini kita ilustrasikan setiap jamnya, maka akan menjadi seperti ini ya. 1 jam pertama mobil bergerak selama 1 jam. Jarak yang ditempuh adalah 15 km. 1 jam kedua
jarak yang dia tempuh juga 15 km. Dan 1 jam yang ketiga, jarak yang dia tempuh juga 15 km. Sekarang apakah kalian tahu berapa sebenarnya panjang lintasan yang dilalui mobil? Bisakah kalian menebak sendiri dari gambar yang kalian lihat berikut? Pada gambar ini terlihat bahwa di sana ada 15 km setiap jam, ditambah dengan 15 km yang jam kedua, dan ditambah lagi dengan 15 km pada jam ketiga. Sampailah mobil tersebut pada tujuan akhirnya. Maka ketika ditotal, jarak atau panjang lintasan yang dilalui mobil adalah 45 km. Nah, bagaimana jika kita ilustrasikan dalam sebuah segitiga JKW seperti yang ada pada layar ini? Dalam segitiga JKW, untuk mencari jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu, di mana kita tahu dalam ilustrasi tadi kecepatan yang dilalui mobil, kecepatan yang digunakan mobil adalah 15 km per jam dan waktunya adalah 3 jam. 15 dikali dengan 3 maka hasilnya adalah 45. Maka dengan menggunakan ketentuan dari segitiga dengan menggunakan ketentuan dari segitiga JKW ini dapat juga dicari atau ditemukan hasil yang sama dengan ilustrasi pada kehidupan nyata mobil yang kita bahas barusan. Oke, sekarang coba kalian perhatikan kembali tabel perbandingan berikut ini. Hubungan antara jarak dengan kecepatan dan waktu. Yang pertama, di sini ada kecepatan 20 km per jam dan waktunya adalah 1 jam. Maka jaraknya adalah 20 dikali dengan 1, ditemukan 20 km. Jarak yang ditempuhnya adalah 20 km. Yang kedua, kecepatannya sama 20, namun waktunya adalah 3 jam, maka jaraknya adalah 20 dikali dengan 3, sehingga ditemukan 60 km. Pada kecepatan yang ketiga, dapatkah kalian menemukan hasil sendiri? Kecepatannya adalah 25 km setiap jam. Waktu yang dia gunakan adalah 2 jam. Sehingga jarak yang dia tempuh selama 2 jam tadi adalah 25 dikali dengan 2, yaitu 50 km. Berikutnya juga sama, 35 dikali dengan 3 menghasilkan 105 km. Dan yang terakhir 40 km per jam dikali dengan 5 jam, ya, setiap jamnya 40, waktunya adalah 5 jam, maka jaraknya adalah 200 km. Bapak harap kalian semua sudah memahami ya. Bapak harap kalian semua sudah mulai mengerti yang dimaksud dengan jarak dan bagaimana cara menemukan jarak tersebut. Dan Bapak harap kalian pun dapat mengilustrasikannya dalam kehidupan kalian sendiri, dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, baiklah, sampai di sini dahulu video pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baiklah, semoga dengan doa tadi ilmu yang kita dapatkan pada video ini dapat kita serap dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel Kelas Masa Depan ini. Akhir kata, Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.